Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Video belajar hari ini Bapak akan menyampaikan materi proyeksi vektor ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu proyeksi, dan hari ini yang Bapak bahas adalah proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Intinya seperti itu. Nih, coba. Misalkan ini ada suatu vektor A dan ini vektor B, di mana vektor A diproyeksikan pada vektor B. Hasil dari proyeksi ini proyeksikan secara tegak lurus ya. Hasil proyeksi, misalkan Bapak kasih nama suatu vektor C. Proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B adalah modulus dari vektor C atau panjang dari vektor C. Dan A ini adalah sudut di antara dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk sudut di antara dua vektor, dan nilai sudut untuk mencari sudutnya, ini maksudnya sudut A, alfa, kita bisa menggunakan rumus cos alfa itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A kalikan panjang vektor B. Selain menggunakan rumus sudut antara dua vektor ini, kita juga bisa menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu ini kan yang diketahui kan vektor A dan vektor B atau vektor C, panjang vektor C yang ditanya. Ini sudah diketahui, tetapi kalau ini kan nggak diketahui, maka otomatis kita menggunakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring dengan sudut pandang alfa di sini. Maka kita bisa menggunakan perbandingan cos alfa. Cos alfa itu sama dengan panjang dari vektor C dibagi dengan panjang dari vektor A. Jadi kita bisa menggunakan dua rumus ini. Dari rumus ini hasilnya nanti sama. Oleh karena itu cos di sini Bapak ganti dengan ini. Maka menjadi yang ruas kiri panjang vektor C dibagi panjang vektor A sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang dari vektor A kalikan panjang dari vektor B. Kalau ini dipindah ke atas ini, maka ini bisa dicoret ya. Maka kesimpulan yang bisa kita peroleh, modulus vektor C atau panjang dari vektor C atau proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B bisa kita cari dengan rumus vektor A dot vektor B dibagi panjang dari vektor B. Ingat, ini ya rumusnya. Tuh, langsung ke contoh soal. Tentukan proyeksi skalar dari vektor A ini, vektor kolom, vektor B ini. Langsung aja masukkan ke rumus. Misalkan hasil proyeksi skalarnya kita namakan vektor C, maka panjang dari vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang dari vektor B. Berarti A dot B tinggal dikalikan. Min 6 kalikan 1 ditambah 2 kalikan 2 dikalikan min negatif 3 kalikan negatif 2 dibagi panjang vektor B, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dan seterusnya, lalu diperolehlah panjang dari vektor C adalah 4/3. Itu ya. Contoh yang kedua, diketahui suatu vektor U, vektor V. Tentukan proyeksi skalar dari vektor U pada vektor U ditambah vektor V.
Misal vektor proyeksi, jadi ya misalkan ini ya, misalkan hasil proyeksinya itu adalah vektor V. Jadi vektor V merupakan hasil proyeksi skalar dari vektor U terpada vektor U ditambah vektor V. Berarti maka panjang dari vektor V itu sama dengan vektor U dot vektor hasil dari vektor U ditambah vektor V, dan hasilnya ini masih dalam bentuk vektor ya, dibagi panjang vektor U ditambah vektor V. Langkah yang pertama yang pasti kita cari adalah ini, hasil dari vektor U ditambah vektor V. Vektor U ditambah vektor V ya udah yang sesuai dengan I ya dioperasikan dengan I, berarti hasilnya ini adalah 4I dikurangi 6J dikurangi 2K. Itu adalah hasil dari vektor U tambah vektor V. Nah, vektor U dot vektor vektor U dot vektor U tambah vektor V berarti vektor U dikalikan dengan hasil ini. Langsung aja dikalikan. 8 ditambah 24 ditambah 12 hasilnya 44. Kita cari panjang dari vektor U ditambah vektor V. Akar dari 4 pangkat 2 ini ya, ditambah 6 min 6 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Kemudian ini didapat akar 56. Bila disederhanakan menjadi 2 akar 14. Maka langsung kita masukkan hasilnya, kita masukkan ke rumus saja. Vektor panjang dari vektor V berarti 44 dibagi 2 akar 14. Bisa dicoret ya, hasilnya 22. Karena akar 14 ini berada di penyebut, maka alangkah baiknya pasti kita rasionalkan. Jadi jarang ada jawaban akar berada di penyebut, pasti kita rasionalkan. Maka apabila dikalikan akar dengan 14, penyebutnya juga dikalikan akar 14. Maka hasilnya 22 akar 14 dibagi 14. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 11/7 kali akar 14. Contoh yang ketiga, diketahui vektor R, vektor S ini ya. Panjang proyeksi vektor R pada vektor S adalah 1/3 akar 6. Hitunglah kosinus sudut antara vektor R dan vektor S. Oke, panjangnya proyeksi skalarnya sudah panjang. Oke, ini panjang proyeksi skalarnya ini ya. Berarti kemudian aslinya ya, ini tuh bisa menggunakan rumus yang pertama. Silahkan, rumus ini loh. Kan panjang proyeksi sudah diketahui, 1/3 akar berapa tadi? Nah, 1/3 akar 6. Kemudian panjang sisi miringnya berarti kan vektor proyeksi vektor R pada vektor S, berarti sisi ini itu sebagai vektor R-nya itu ini, vektor S-nya ini, karena panjang proyeksi vektor apa tadi? Vektor R pada vektor S. Berarti panjang dari vektor R bisa kita cari panjangnya berapa. Tapi permasalahannya Bapak lupa ini. Permasalahannya kita belum tahu nilai X-nya. Nah, ini loh Bapak baru ingat. Kita belum tahu nilai X. Kalau ini X-nya diketahui ya bisa. Ternyata Bapak lupa ini, belum
Karena X-nya belum diketahui konstantanya berapa, maka kita tetap menggunakan rumus ini ya. Proyeksi skalar 2 vektor ini tetap kita menggunakan rumus ini. Oke, mohon maaf, ternyata cara yang kedua tidak berlaku karena ininya tidak diketahui. Kita masih gunakan rumus ini, panjang dari vektor C sama dengan vektor R dot vektor S dibagi panjang vektor S. Tinggal dimasukkan panjang dari vektor hasil proyeksinya tadi berapa? 1/3 akar 6. Vektor R dot vektor S tinggal dikalikan. 2 ditambah X dikurangi min 2. Nah, cocok. Panjang dari vektor S, akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Oke, akar 6, sip. Udah, ini diproses habis. Ini dikalikan, akar 6 kali akar 6, 6 dibagi 3, 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti kita peroleh ini R sama dengan vektor R I ditambah 2J ditambah 2K. Baru sampai di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus ini. Silahkan. Atau masih tetap menggunakan rumus ini, ya silahkan. Ini enak-enaknya di mana? Nah, itu ya. Ini masih menggunakan rumus. Nah, rumus yang pertama tinggal dimasukkan aja. Nah, hasilnya R dot cos A sama dengan R dot S, vektor R dot vektor S dibagi panjang dari vektor R dikali panjang dari vektor S. Ini yang pembilang sudah kita ketahui, yaitu ini hasilnya. 2 ditambah 2 dikurangi 2, maka hasilnya 2. Panjang dari vektor R kita cari ya. Panjang dari vektor R kita cari, vektor S kita cari. Hasilnya ini 2 dibagi akar 9 kali akar 6. Berarti 2 dibagi akar 2 dibagi 3 akar 6. Nah, 3 akar 6. Karena di penyebutnya masih ada akarnya, kita rasionalkan lagi. Kalikan ini, kalikan akar 6. Dari 2 akar 6 dibagi 3 kali 6. 3 kali 6 dicoret, 6 sama 2 dicoret, berarti masih 3, berarti 1/9 akar 6. Itu ya, contoh ketiga. Ini sudah berapa menit ini? Itu penjelasan Bapak mengenai panjang proyeksi suatu vektor terhadap vektor yang lain. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan proyeksi vektor satu dengan vektor yang lainnya. Perhatikan, ini adalah vektor A, ini vektor B. Hasil C, masih vektor C ini Bapak misalkan sebagai hasil proyeksi dari vektor A terhadap vektor B. Dan ini Bapak misalkan ini adalah vektor X. Vektor X itu adalah vektor satuan yang searah dengan vektor C ataupun vektor B, di mana X ini panjangnya satu satuan. Itu ya. Jadi ini X adalah vektor satuan yang searah dengan vektor B. Maka vektor X ini bisa kita cari dengan cara vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Bingung ya untuk yang di sini ya? Ingat, ini adalah materi di awal kita terkait vektor satuan. Jadi nanti kalau bingung di sini, silakan video yang Bapak jelaskan terhadap materi vektor satuan silakan dibuka lagi. Intinya gini aja. Vektor B ini kan panjangnya ke sini. Nah, vektor B itu adalah berapa kalinya, pasti konstanta, berapa kalinya vektor X. Nah, berapa kalinya otomatis itu adalah panjang dari vektor B. Misalkan vektor B panjangnya 6, berarti 6 kali vektor X, berarti 6 satuan. Itu nanti untuk kalau misalkan masih bingung, silakan video Bapak terkait
vektor satuan yang di awal-awal silakan nanti dibuka kembali. Kemudian vektor J ini juga bisa diperoleh dari panjang dari vektor C dikalikan vektor X yang panjangnya satu satuan tadi. Jadi panjang dari berapa kalinya vektor X untuk vektor C-nya ini. Ya, jadi dia masih dalam bentuk vektor. Dan panjang dari vektor J itu adalah proyeksi skalar antara vektor A terhadap vektor B. Maka C bisa kita ubah berdasarkan rumus proyeksi skalar, yaitu vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B, kemudian dikalikan vektor X. Dan panjang vektor X itu sendiri kita punya ini. Maka X-nya kita ubah menjadi vektor B dibagi panjang dari vektor B. Maka diperoleh, ini tidak boleh masuk ya. Ini tidak boleh masuk kemudian kalian kalikan vektor A kalikan vektor B kemudian vektor dot vektor B kuadrat, nggak boleh. Karena ini perkalian dot, ini perkalian biasa. Jadi tidak boleh. Maka kita pisahkan. Vektor A dot vektor B dikali vektor B. Penyebutnya panjang dari vektor B pangkat 2, karena panjang dari vektor B dikalikan panjang dari vektor B ya panjang vektor B kuadrat. Kesimpulannya, proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B bisa kita cari, bisa kita tentukan dengan rumus vektor A dot vektor B dibagi panjang dari vektor B pangkat 2 dikalikan vektor B. Contoh, diketahui vektor A dan vektor B, tentukan proyeksinya. Berarti misalkan hasil proyeksinya ini vektor C, proyeksi A terhadap B. Masukkan ke rumus saja. A dot B dibagi panjang B kuadrat kalikan B. Ini masih perkalian biasa ya. Min 16, kemudian min 8 plus 12 ini. Nah, panjang vektor B kuadrat ini akarnya hilang. Mudah. Kemudian kalikan vektor B ini. Udah, kita dapatnya dalam bentuk konstanta, ini kalikan ke dalam. Diperoleh ini. Nah, kemudian hasilnya ini. Silahkan dipahami sendiri. Mudah ya. Ini mudah, masih hanya disubstitusikan ke rumus. Kalau misalkan kesulitan nanti silahkan ditanyakan ke Bapak. Dan ini untuk menyingkat waktu soalnya. Contoh yang kedua, vektor PQRS. Tentukan proyeksi vektor PQ pada 2PQ kurangi RS. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian cari dulu vektor PQ. Kemudian juga Bapak harapkan kalian mencari dua kalian vektor PQ kurangi RS. Kalian cari dulu. Ini dimisalkan, ini pada cara mengerjakannya PQ dimisalkan A. 2PQ kurangi RS dimisalkan B. Nah, dan hasil proyeksinya dimisalkan C. Maka kita cari dulu PQ dimisalkan sebagai vektor A, berarti vektor Q dikurangi vektor P. Vektor Q dikurangi vektor P, hasilnya ini. Kemudian 2PQ berarti ini kita misalkan vektor P ya. Vektor P sama dengan 2PQ kurangi RS, maka 2 kali Q kurangi P dikurangi Q kurangi P tadi ini ya, dikurangi RS, berarti vektor vektor S dikurangi vektor S dikurangi vektor R. Maka ini hasilnya 18 min 20 16 dikurangi ini min 6 2 min 4. Hasilnya ini. Maka kita sudah dapat vektor A dan vektor B. Jangan lupa permisalannya. Kalau kalian mau langsung ya nggak apa-apa, bisa, tapi nanti penulisannya agak ribet. Sudah dapat, berarti langsung kita cari vektor C-nya. Hasil proyeksinya berarti A dot B ini udah ketemu, dikalikan biasa ya, perkalian dot produk, hasilnya ini. Kemudian panjang B kuadrat, berarti panjang B kuadrat akar dari
Oh, akarnya hilang karena dia ada kuadratnya. Langsung aja 22 pangkat 22 kuadrat ditambah min 18 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Hasilnya ini. Maka lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus saja. A dot B ini dibagi panjang B ini kalikan vektor B. Hasilnya 2/5 kali vektor B. Vektor B itu sendiri adalah ini. Nah, ini dia dalam bentuk vektor kolom, tidak apa-apa boleh. Jadi kalau mau ditambahkan dalam bentuk vektor kombinasi linear, misalkan ditulis vektor C hasil proyeksi dari hasil proyeksinya atau vektor C sama dengan 44/5i dikurangi 36/5j ditambah 8k boleh, tidak apa-apa ya. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak apa-apa ya. Dan Bapak Hari, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa belajar untuk persiapan PAT akhir bulan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.